Qin Yichen berjalan di sini dengan sangat cerdas sehingga Yu Daoseng dan Tum Wolf tertangkap basah. Yu Daoseng menarik tangannya dengan marah, membungkuk ke makam serigala lagi, dan meminta maaf. Saudaraku, aku salah. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Yu Daoseng tidak berdaya sekarang. Pada saat itu, pada saat tangannya hampir jatuh ke kepala serigala makam, niat membunuh yang dingin langsung menyerang. Meskipun lingkungannya hangat, pada saat itu, dia seperti berada di jurang maut. Perasaan Shen Leng yang dingin dan menusuk tulang seperti pedang tajam, langsung memotong tubuhnya. Dia buru-buru menarik tangannya, dan setelah permintaan maaf yang lain, perasaan itu menghilang. Serigala makam memamerkan giginya dan menatap Yu Daoseng. Lain kali, aku akan menggigit tanganmu. Yu Daoseng mengangguk cepat, terlihat sangat hormat. Perubahan keadaan seperti itu membuat semua orang yang hadir sedikit bingung, dan mereka saling menatap, tidak ada yang lain, karena semua tebakan mereka sebelumnya salah. Yu Daoseng tetaplah Yu Daoseng yang sama, biasa-biasa saja, bahkan karakter kecil yang bisa dicekik sampai mati hanya dengan satu cubitan. Dalam konfrontasi ini, orang yang sangat kuat adalah Qin Yichen, penguasa cahaya. Meskipun Lord of Light tampaknya tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini di permukaan, menilai dari penampilannya barusan, dia dapat sepenuhnya mempengaruhi hasil kompetisi ini kapan saja, di mana saja, kapan saja. Tidak peduli bagaimana metode ini diterapkan, cukup menggunakan tubuh lemah Yu Daoseng untuk tetap mengontrol hasil dari dua kekuatan besar di mata mereka, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Qin Yichen. Pada titik ini, saya bahkan tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele ini. Ketika utusan yang hadir memandang Yu Daoseng, kekaguman di mata mereka tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi lebih karena itu. Karena penguasa cahaya sudah cukup kuat, mereka harus takut pada Yu Daoseng, yang merupakan anggota kuil penguasa cahaya, meskipun kekuatannya rendah hati. Menyinggung Yu Daoseng secara harfiah berarti menyinggung kuil penguasa cahaya dan penguasa cahaya. Banyak orang semua beruntung bahwa mereka tidak mengambil tindakan terhadap Yu Dao dengan santai sebelumnya. Itu hanya ejekan biasa, dan penguasa cahaya tidak akan mengingatnya. Kecuali satu orang, Gotham Jin. Gotham Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya setelah mengetahui bahwa Qin Yichen memiliki begitu banyak cara dan kekuatan yang sangat kuat. Karena dia tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa mengakuinya. Biarkan saya melakukan apa yang Mahkamah Agung tidak berani lakukan. Gotham Jin mengatupkan giginya, membiarkan dia mengepalkan tangannya yang sudah gemetar. Bahkan jika lawannya lebih kuat dari yang dia harapkan, dia tidak bisa mengakuinya, karena dia membutuhkan kemenangan. Kemenangan melawan Qin Yichen, untuk membangkitkan semangat juang Mahkamah Agung. Dia harus menarik Qin Yichen dari altar. Dan ini jelas membutuhkan banyak perencanaan dan persiapan, dan bahkan tekad untuk mati. Di tengah seruan semua pihak, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dan ketika pertempuran di sini berakhir, langit sudah cerah. Pada saat langit cerah, Zhao Wuling muncul di depan kedua sisi, meraih lengan serigala makam yang melambai, dan sedikit mengangguk ke Han Sanjian pada saat yang sama. Ejekan kemarin bukanlah niat asli Yu Daoseng, tetapi Tuan Guangzhou punya banyak ide tentang kompetisi ini. Yu Daoseng dan yang lainnya ingin menggunakan trik untuk menarik perhatian orang-orang ini. Setelah memikirkannya, hanya Han Sanjian yang berpikiran luas. Dan tidak akan bersama mereka. Para junior ini peduli. Pada saat Zhao Wuling mengucapkan kata-kata ini, orang-orang yang menonton drama itu tercengang. Kami menonton drama itu begitu lama, dan Anda tiba-tiba memberitahu kami bahwa kami adalah monyet yang diawasi. Pada saat inilah berita yang tak terhitung jumlahnya akhirnya sampai ke telinga para dewa dan penguasa kota ini. Apa? Apakah perkemahan kita hilang? Lelucon yang luar biasa. Kami meninggalkan setidaknya setengah dari orang-orang di kamp. Bagaimana mungkin? Saya juga tidak berpikir itu mungkin. Tetapi berita yang saya dapatkan memang demikian. Mahkamah Agung telah mendiskualifikasi saya dari kompetisi di kota Lanyun. Pada saat ini, seorang utusan ilahi tiba-tiba menepuk kepalanya. Mungkinkah? Tadi malam, kuil penguasa cahaya menyatakan perang terhadap Mahkamah Agung ilahi hanya untuk saat ini. Hanya untuk menipu kita semua. Mereka dirancang dengan baik. Menghadapi kacamata yang tak terhitung jumlahnya di bawah, Yu Daoseng akhirnya tersenyum bahagia. Kali ini, setelah perencanaan yang matang, dia akhirnya membuat orang-orang ini lebih kuat darinya menjadi mainan di tangannya. Dan ini juga meninggalkan benih di hati Yu Daoseng. Benih yang hanya dimiliki oleh yang kuat. Seberapa kuat kekuatannya? Itu hanya mainan di tanganku. Melihat penampilan Zhao Wuling, Han Sanjian tahu bahwa aktingnya sudah berakhir. Tetapi dia belum bisa mengakhirinya. Oh, Anda meminta saya untuk datang ke sini, dipermalukan, hanya untuk menyelesaikan rencana Anda. Zhao Wuling buru-buru memberi hormat.
Kuil Dewa Cahayaku bersedia memberikan 300 kati tanah awan sebagai kompensasi. Tanah awan adalah landasan kota terapung, dan kualitasnya sendiri tidak berat. 300 kati sudah merupakan batas atas tanah awan yang dapat diperoleh di sisi terang kuil cahaya. Setelah kuil Dewa Cahaya berkata demikian, Han Sanjian mengangguk. Oke, karena itu masalahnya, maka saya akan menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi saya berharap kumpulan tanah awan ini dapat dikirimkan sesegera mungkin. Jika permintaan maaf Anda cukup tulus, saya harap Lord of Light dapat membawa tanah awan di sini secara pribadi. Han Sanjian juga menekan Zhao Wuling pada waktu yang tepat, mengekspresikan martabatnya sebagai orang yang kurang dikenal di dunia peri. Setelah percobaan dan diskusi seperti itu, Zhao Wuling berjanji untuk mengirim Yuntu secara langsung. Setelah mendapatkan hasil ini, Han Sanjian pergi perlahan. Setelah memasak Han Sanjian, Zhao Wuling melambai kepada orang banyak. Semuanya, bagaimana kuil Lord Cahayaku menjauh dari harimau tadi malam? Sekarang semua kam Anda telah dihancurkan oleh kuil penguasa cahaya, dan liontin batu giok juga disembunyikan oleh kami. Saat ini, hanya kota yang hancur yang diwakili oleh kuil penguasa cahaya yang dapat memasuki babak berikutnya. Kompetisi. Lalu, jika saya ingat dengan benar, Lord Gotham Jin, dapatkah saya langsung menyatakan bahwa kuil penguasa cahaya memenangkan kejuaraan dalam kompetisi ini? Jika Lord Gotham Jin mengumumkannya, semua orang di kuil Lord of Light akan pergi setelah menerima hadiah. Pada saat ini, Gotham Jin menjadi fokus semua orang lagi. Tetapi dia tahu bahwa kali ini dia tidak menundukkan kepalanya ke kuil penguasa cahaya, tetapi membayar kebodohan dan kecerobohannya. Dalam hati Gotham Jin, dia tidak yakin. Apa yang saya ingat dalam pikiran saya berkali-kali adalah bahwa jika dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, atau jika dia bisa mencegah utusan berkerumun, hasilnya tidak akan seperti apa yang dia lihat di depannya. Oke, kompetisi ini adalah Sucheng yang memenangkan kejuaraan. Hadiahnya ada di puncak gunung. Aku akan membawamu ke sana. Kamu tidak perlu khawatir tentang penguasa kota terapung. Ada banyak hadiah. Saya akan memberi peringkat kedua hingga ke-10 untuk Anda sesuai dengan jumlah bukti yang diperoleh, dan menerima hadiah secara bergantian. Cara menghadapinya seperti ini,